Wah, anak-anakku di rumah pasti semua sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng untuk mau beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, anak sekolah minggumu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di ibadah kami, dan berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu anak sekolah minggumu, yang senantiasa memberikan roh kegelisahan, roh tidak konsentrasi, roh yang bermain, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita memuji-muji Tuhan, Bu Guru mau tanya dulu, kalau panjang muka disebut apa? Kuda, Bu Guru. Betul, kuda. Kalau hidungnya yang panjang disebut binatang apa? Gajah, Bu Guru. Ya, betul, gajah. Baik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan lebih semangat lagi.
siapa yang masih rindu memuji Tuhan? Wah, semuanya masih rindu memuji Tuhan. Tapi Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang mau naik kereta api? Wah, semuanya mau naik kereta api. Apalagi yang jadi supirnya adalah Tuhan Yesus yang akan membawa kita kemana? Ke surga. Baik, kita angkat pujian kita yang kedua. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Puji nama Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa persembahan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan kita berdoa. Dan yang berdoa pada saat pagi hari ini yaitu anak Grace. Untuk itu kami persilakan anak Grace untuk berdoa persembahan. God for today, bless me, my family, and my friends. Amin. Terima kasih buat anak Grace yang sudah berdoa persembahan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian. Puji nama Tuhan, selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan.
Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu judul cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Sipra? Betul sekali, cerita kita berjudul Tuhan Yesus memanggil 12 murid, di mana ada seorang yang bernama Simon Petrus. Pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan untuk mencari ikan. Saat itu Simon Petrus bersama rekannya pergi mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Lalu ia bertemu dengan Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Tebarkanlah jalamu." Ketika dia melakukan perintah Tuhan, ia mendapatkan ikan yang banyak sekali. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi engkau menjadi penjala manusia dan mengikut Tuhan Yesus." Nah, Tuhan mau juga dalam kehidupan kita supaya kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita dan mengikut Tuhan, sehingga keselamatan itu menjadi bagian kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Duduk yang manis ya, dan silakan menyaksikan. Cerita kita pagi hari ini berjudul Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terdapat dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demikian kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja merasa heran. Kenapa tiba-tiba ada 4 orang?
dan mereka tidak terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, demikianlah cerita kita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana cerita ini menggambarkan ketika kita disuruh menyembah kepada Allah lain, kita jangan mau, tetapi kita percaya bahwa ketika kita menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, maka Dialah yang akan menjadi penolong kita, Dialah yang menjadi penyelamat kita. Dan pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita percaya bahwa yang menjadi penolong kita adalah Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Ya, betul sekali. Kita baca bersama-sama ayat hafalan minggu lalu. Terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi ya, dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, sekarang kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Tuhan adalah penolongku." Sekali lagi dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Tuhan adalah penolongku." Jadi dihafal ya ayat hafalannya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan ketidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akan penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu, dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Mari Engkau layakan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir. Hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau lindungi, menyertai Tuhan, dan Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu, sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami, dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.